Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat menyapa Bapak Ibu dalam program Dahsyat Firman-Nya. Tentu doa dan harapan saya dimanapun kita berada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dan agar kita diberi hati yang lemah lembut dan mau menerima, merenungkan serta melakukan firman yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau telah memberkati, melindungi, menyertai, bahkan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan, pergumulan, bahkan kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat beraktivitas. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau belajar mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima serta merenungkan dan melakukan firman-Mu. Kami percaya hari ini ada firman yang akan menguatkan kami, menghibur dan meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap orang punya peranan dalam kehidupannya masing-masing. Seperti di dalam pelayanan gerejawi, di dalam gereja ada yang berperan ataupun sebagai gembala yang berfungsi atau berperan mengembalakan, membimbing jemaat, menyampaikan firman Tuhan, bahkan juga melakukan pelayanan pastoral. Bahkan di dalam gereja juga ada badan pengurus jemaat yang berperan untuk membantu gembala, untuk mengurus jemaat. Bahkan juga ada para pelayan-pelayan Tuhan yang berfungsi ataupun berperan di dalam melaksanakan pelayanan, baik dalam ibadah dan perkunjungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan kali ini kita juga akan belajar tentang peranan Roh Kudus bagi setiap kita. Dan mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini merupakan hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menghibur serta menguatkan iman mereka agar para murid tidak kecewa karena pengikut Yesus akan mengalami dibenci oleh dunia seperti dunia membenci Yesus. Dan dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bahkan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, agar mereka saling mengasihi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia berjanji akan mengutus Roh Kudus hadir untuk mendampingi bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam melakukan amanat agung, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan dapat kita lihat di dalam ayatnya yang ketujuh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus naik ke sorga seperti yang dijanjikannya, dan pada hari Pentakosta Roh Kudus turun. Dan dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya, kehadiran Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan Yesus membawa peranan penting, khususnya bagi perkembangan pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan pada awal gereja mula-mula. Pertanyaannya adalah, apa peranan Roh Kudus di dalam firman Tuhan yang kita baca? Bapak Ibu Saudaraku, dari Yohanes pasal 16 ini,
saya menemukan ada beberapa peranan Roh Kudus bagi setiap orang percaya dan dunia. Peranan Roh Kudus yang pertama adalah Roh Kudus penolong orang percaya. Dalam ayat 7 firman Tuhan berkata, "Tetapi benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Bapak Ibu Saudaraku, Yesus jelas berkata kepada murid-muridnya, ketika Roh Kudus turun beserta dengan para murid-murid, maka Roh Kudus akan menolong para murid-murid untuk melakukan tugas mereka. Kata penolong di sini yaitu Parakletos, seperti seorang pengacara yang membela kliennya. Demikian juga Roh Kudus akan menolong, membela untuk murid-murid menyaksikan tentang Yesus kepada orang yang belum percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam mengiring Yesus, kita memiliki tanggung jawab yang sama, tugas yang sama untuk bersaksi tentang Yesus, untuk menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan takut, jangan pernah ragu, karena ada Roh Kudus yang akan menolong kita, membela kita untuk bersaksi tentang Yesus kepada orang yang belum percaya kepadanya. Hal yang kedua, peranan Roh Kudus adalah Roh Kudus menginsafkan dunia dalam ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, ketika ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu Saudaraku, selain sebagai penolong bagi murid-murid, Roh Kudus juga berperan untuk menginsafkan. Dalam terjemahan lain berkata untuk menyadarkan dunia. Dunia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang menentang tentang kemesiasan Yesus, orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Sang Juru Selamat. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Roh Kudus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyadarkan mereka, untuk menginsafkan mereka. Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal penting di dalam peranan Roh Kudus menginsafkan dunia. Yang pertama, Roh Kudus itu akan menginsafkan, menyadarkan dunia tentang dosa. Dosa di dalam ayat yang ke-9 ini bukan berbicara tentang berbohong, mencuri dan sebagainya, tetapi dosa yang dimaksud di sini adalah dosa yang tidak mau percaya, tetap tidak mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun kebenaran sudah disampaikan. Dan Yesus berkata itu juga adalah dosa karena mereka tetap tidak mau percaya kepada Tuhan. Yang kedua, peranan Roh Kudus di dalam menginsafkan, menyadarkan dunia yaitu tentang kebenaran. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran bahwa Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapa, dan murid-murid tidak melihat dia lagi. Artinya apa? Betul dan benar bahwa Yesus itu Mesias. Dia datang dari Bapa, dia kembali ke surga. Dia adalah kebenaran itu. Dia yang akan membawa kita hidup di dalam kebenaran. Bahkan oleh karena Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Hal yang ketiga, peranan Roh Kudus untuk menginsafkan dunia yaitu tentang penghakiman. Yaitu penguasa dunia telah dihukum di dalam ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu Saudaraku, penguasa-penguasa dunia kelak akan dihukum. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dihakimi, akan dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bukan hanya menolong orang percaya ataupun murid-murid pada waktu itu, tetapi Roh Kudus juga datang ke dunia untuk menginsafkan orang-orang yang berdosa, untuk menyadarkan orang-orang dunia yang belum percaya ataupun tidak percaya kepada Tuhan. Roh Kudus ada di sana untuk menginsafkan, menyadarkan mereka. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya jangan pernah bosan-bosan untuk mendoakan orang-orang yang menentang Yesus. Kita jangan pernah bosan-bosan untuk mendoakan teman-teman kita yang tidak mau percaya, yang tidak tahu kebenaran, yang menolak kebenaran. Kita selalu doakan mereka setiap hari sehingga Roh Kudus melembutkan, menjamah hati mereka. Nah, hal yang ketiga, peranan Roh Kudus yang ketiga yaitu Roh Kudus memimpin orang percaya. Yang pertama, Roh Kudus itu
menolong sebagai parakletos bagi murid-murid, bagi orang percaya. Yang kedua, ternyata Roh Kudus itu menginsafkan, menyadarkan dunia ataupun orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan yang ketiga, Roh Kudus memimpin orang percaya ataupun murid-murid. Dalam ayat 13 firman Tuhan berkata, namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata peranan Roh Kudus yang ketiga adalah untuk memimpin orang percaya. Dalam terjemahan lain berkata untuk membimbing orang percaya. Untuk apa? Untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Kata kebenaran di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aletheia, yaitu kebenaran. Dalam bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebenaran artinya keadaan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudaraku, adapun latar belakang konteks ini adalah karena pada waktu itu orang Farisi dan pemimpin-pemimpin Yahudi menduduh Yesus orang berdosa. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan mereka selalu menganggap kebenaran mereka lah yang paling benar. Dan mereka menolak ajaran tentang Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan hadir untuk memimpin, untuk membimbing orang percaya, untuk menceritakan kebenaran yang sesungguhnya, yang seutuhnya tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Roh Kudus sampai hari ini masih ada di hidup kita, di tengah-tengah kita, dan dia selalu berperan aktif bagi kita. Dia menolong kita, dia membela kita. Bahkan dia juga menginsafkan, menyadarkan dunia orang yang belum percaya. Kita doakan terus itu. Bahkan dia senantiasa membimbing kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ajaran Yesus. Dan Roh Kudus akan membimbing kita untuk melakukan hidup yang benar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita senantiasa hidup dipimpin, dipenuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus. Mari kita bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, menolong kita untuk menjalani hidup ini, khususnya di dalam memberitakan Injil. Roh Kuduslah yang akan menginsafkan dunia. Dengan kekuatan kita tidak mampu untuk menginsafkan, menyadarkan orang berdosa, orang dunia. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menjamah, melembutkan, mengubah hati mereka. Dan ternyata Roh Kudus juga akan memimpin, membimbing kita untuk hidup di dalam seluruh kebenaran. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.